Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu Saudara, saya mencermati salah satu kecenderungan manusia. Termasuk kita yang ada di sini. Kita itu secara umum punya kecenderungan sering meniru-niru gaya seorang figur yang kita idolakan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita melihat seorang sosok yang lagi terkenal dan kita pingin, kalau istilah orang Jawa Barat, terkokom-kokom gitu ya katanya ya. Pingin niru-niru gitu. Dan ini sebuah kewajaran. Entah itu figurnya itu seorang artis, atlet, tokoh agama, pemain bola, tokoh kartun, apapun itu. Kita pingin kalau bisa pakaiannya mirip, dandanannya mirip, potongan rambutnya mirip. Kalau di zaman saya masih SMA dulu, kita tuh pingin mirip bintang film Hong Kong yang namanya Andy Lau. Oh, sampai gaya rambutnya juga mirip, ngomongnya juga dimirip-miripin, setiap ada filmnya keluar nonton gitu. Dan di mal-mal, saya nggak tahu di Bekasi, kalau di Jakarta itu suka ada orang-orang tuh pakai cosplay, pakai kostum. Dan yang lagi ngetren tuh ke Korea-Koreaan. Makanan juga ke Korea-Koreaan. Wah, banyak restoran-restoran Korea muncul. Satu kali saya makan siang sama istri saya ke sebuah restoran Korea. Itu pelayan-pelayannya di dalam itu sebagian pakai kerudung. Tapi mereka fasih bahasa Korea. Begitu masuk serentak teriak, "Annyeonghaseyo," katanya. Saya kaget. Jago bener bahasa Korea gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara umum manusia itu punya kecenderungan ingin mirip dengan idolanya masing-masing. Pagi ini saya mau ajak kita untuk merenung, sepanjang hidup kekristenan kita mirip siapa? Kalau kita beragama Kristen, harusnya yang kita idolakan Tuhan Yesus, katakan amin. Tapi masalahnya dalam hidup kita mirip gak? Kok ke tokoh-tokoh terkenal kita pingin mirip-miripin diri kita, tapi ke Sang Maha Tokoh kenapa hidup kita gak mirip gitu? Masalahnya di mana? Pagi ini saya mau ajak kita melihat, kita renungkan, kita bawa pulang firman, kita rubah hidup kita. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Amin? Amin? Bapak Ibu, kalau di Jakarta itu ada pendeta, rata-rata pendeta di bawahnya itu mirip dia gitu. Ada pendeta besar kalau mau khotbah, haleluya, 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 ke bawah-bawah mirip gitu. Ada yang pendeta yang suka pegang-pegang begini kalau khotbah, sosok figur, nanti ke bawah-bawah begitu juga gitu. Kenapa nggak mau mirip Tuhan Yesus ya gitu? Ketika kita jadi Kristen, kita tuh tidak ada kata lain, kita harus mirip seperti dia atau menjadi seperti Kristus. Masalahnya apa yang mirip gitu. Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 6. Multimedia boleh tolong saya, 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pak Bu, kita ada dalam Kristus? Amin. Apakah kita sudah hidup seperti Kristus hidup? Kita mau perkarakan pagi ini. Apanya yang mirip gitu. Dan saya mau bilang Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini, ketika kita menjadi orang percaya, kita itu memiliki sebuah kewajiban yang mutlak untuk hidup seperti Kristus hidup. Bagaimana caranya? Apa tanda-tandanya kita seperti Kristus hidup? Apa simptomnya?
Apa gejala-gejalanya kita seperti Kristus hidup? Oh Pak, setiap minggu saya ke gereja Pak, belum cukup. Pak, tiap pagi saya doa Pak, belum cukup. Yang menjadi sebuah simptom, gejala dan tanda-tanda kita hidup seperti Kristus hidup adalah menuruti firman-Nya. Menuruti firman-Nya bukan aktivitas berpikir tetapi aktivitas bertindak. Jadi ada orang yang mungkin dia rajin ke gereja tapi dia tidak menuruti firman dalam kehidupan sehari-hari. Belum disebut orang itu hidup seperti Kristus hidup. Kita buka ayat 5, naik satu ayat tolong. 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Nanti kita lihat kasih itu apa. Dengan itu kita ketahui bahwa kita ada di dalam Kristus. Jadi kalau hidup kita menuruti firman Allah, menuruti itu tidak hanya aktivitas berpikir saja, tetapi aktivitas sehari-hari dimanapun kita berada, itu baru simptom gejala kita ada di dalam Kristus dan kita hidup seperti Kristus hidup. Kalau kurang dari ini belum Bapak Ibu. Makanya tidak heran di sosial media banyak teolog ribut-ribut teologi bahkan menggunakan kalimat yang tidak sopan di area publik di sosial media sampai lupa dia tuh harus hidup seperti Kristus hidup. Mereka hanya menguasai secara pikiran tetapi belum dalam tindakan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Yohanes, tidak hidup menurut sesuai dengan Kristus hidup. Kan kita sering ke gereja, bahkan kita hampir tiap hari berdoa. Saya terlalu yakin kita ada di dalam Kristus. Tapi masalahnya apakah perbuatan kita, apakah tindakan kita menuruti firman-Nya? Mengenal Dia tapi tidak hidup menurut perintah-Nya disamakan dengan seorang pendusta. Pendusta. Dan di dalam diri seorang pendusta tidak ada kebenaran. Coba tolong naik satu ayat lagi. Biasanya orang baca Alkitab dari atas ke bawah ya Pak. Ini kita dari bawah ke atas nih. Ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal Kristus, tetapi ia tidak menuruti perintah Kristus, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dulu saya baca ayat ini biasa-biasa saja. Tapi ketika saya mulai mendalami, saya jadi gemetar Bapak Ibu Saudara. Apakah hidup saya sudah menuruti atau sesuai dengan perintahnya atau tidak? Di bagian lain Alkitab Bapak Ibu, di surat Ibrani, penulis kitab Ibrani berkata, iblis adalah bapak segala dusta. Jadi kalau ada orang Kristen, dia tidak hidup sesuai dengan perintah Alkitab, dia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dia tidak hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus sehari-hari. Sebenarnya dia itu pendusta. Dan Alkitab yang saya baca berkata, iblislah bapak segala dusta. Jadi orang Kristen yang demikian sebenarnya bisa disebut sebagai anak iblis. Jadi ngeri kan Bapak Ibu? Jadi ngeri. Cek. Makanya hari ini saya mengajak kita periksa diri kita. Betul kita Kristen. Tapi kok kita gak punya kerinduan mau mirip Kristus ya? Apanya sih yang mirip? Nah ini yang kita mau cek pagi ini. Saya mau ajak kita lihat diri kita masing-masing, termasuk saya lihat diri saya Bapak Ibu. Apakah kita ini kategorinya pendusta atau tidak? Ciri utama
Kristus ketika dia hidup di dunia adalah kasih. Tadi di ayat 6 kan kita baca tuh. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus jadi manusia, dia datang itu membawa ajaran kasih dan dia memperagakan kasih. Ini yang harus kita teladani Bapak Ibu. Jadi sebagai pengikut Kristus itu bukan hanya belajar tentang kasih, tapi memperagakan kasih. Dengan kata lain Bapak Ibu, yang namanya iman itu bukan hanya aktivitas berpikir, tetapi iman adalah ekspresi sebuah tindakan. Jadi iman kita itu harus terperagakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Rasul Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Apa sih iman itu? Secara simpel kita berkata percaya Pak, saya orang beriman, artinya saya orang yang beragama. Tetapi iman kita harus kita ekspresikan lewat tindakan. Tindakan apa? Tindakan ketaatan pada kehendak Allah. Jadi kalau iman hanya aktivitas berpikir, hanya percaya di pikiran, di bagian lain Alkitab berkata setan-setan juga percaya adanya Tuhan. Berarti setan punya iman dong. Kalau iman hanya sebatas aktivitas berpikir. Iman bagi orang percaya itu bukan hanya aktivitas berpikir tapi tindakan nyata. Tindakan nyata apa? Taat pada perintah Tuhan. Jadi kalau selama ini kita hanya percaya Tuhan ada tetapi kita tidak bertindak dalam kehidupan sehari-hari berupa taat pada Dia, itu belum disebut orang beriman Bapak Ibu. Rasul Yakobus berkata iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Nah perbuatan seperti apa? Kan kita mau mirip dengan idola kita nih Tuhan Yesus nih. Yesus itu identik dengan kasih. Makanya kita juga harus punya ekspresi kasih. Kasih itu harus terperagakan, terekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi dia menyempurnakan hukum Taurat dalam satu kata kasih. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, Yesus menjawab orang-orang yang bertanya kepada dirinya. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Pak, mengasihi Tuhan gimana ya Pak? Absurd, abstrak. Tuhan gak kelihatan Pak. Mengasihi manusia yang kelihatan tiap hari aja kadang-kadang kita lupa loh. Di rumah ada mertua aja kadang-kadang kita benci gitu. Bagaimana mengasihi Tuhan yang gak kelihatan gitu. Tuhan Yesus memberikan penghiburan di ayat 38 dan 39. Mengasihi Allah itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu. Jadi di sini ada 3 hukum Bapak Ibu. Pertama kita harus mengasihi diri kita dengan benar. Nanti saya jelaskan bukan mengasihani tapi mengasihi. Nanti saya jelaskan apa bedanya mengasihani dengan mengasihi. Yang kedua kita mau mengasihi Allah kita harus ekspresikan lewat sesama. Mengasihi sesama. Banyak orang Kristen mengatakan dia mengasihi Allah tetapi secara bersamaan mereka belum dapat atau bahkan tidak dapat mengasihi sesama. Ini tragis Bapak Ibu.
ada yang memusuhi mertuanya, ada mertua yang memusuhi menantunya, ada yang suami istri tidak memiliki hubungan yang harmonis, ada yang tidak menghormati orang tuanya secara pantas, meninggalkan rumah, lama tidak berhubungan dengan orang tua. Ini tragis Bapak Ibu. Yang saya sebut tadi tuh orang-orang dekat kita Bapak Ibu. Jadi mengasihi sesama itu termasuk orang-orang dekat, itu sangat harus dimulai dari orang-orang dekat. Masalahnya kan manusia itu punya kecenderungan bersedia mengekspresikan kasihnya kepada orang-orang yang memberi keuntungan dalam hidupnya. Tapi orang-orang yang tidak ada manfaat belum. Itu kasih yang terbatas. Kasih Tuhan Yesus itu waktu dia jadi manusia, dia rela mati, bahkan mati di kayu salib. Dia menebus dosa semua kita tanpa pandang bulu. Dia tidak melihat kita layak atau tidak, tapi dia lakukan untuk kita semua. Dan dosa-dosa masa lalu kita dilupakan dan dia mengembalikan atau dia memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa kembali. Itu kasih yang tak terbatas. Itulah yang harus kita peragakan kepada sesama kita. Masalahnya sesama itu siapa Pak gitu. Kita itu sering hanya bersedia mengasihi sesama itu yang sama warna kulitnya. Kita anggap sesama itu orang yang sama gerejanya. Gereja lain nanti dulu gitu. Kita sering menganggap sesama itu orang yang sama hobinya. Sama merek tasnya. Sama jam tangannya. Di luar itu nanti dulu. Kita suka pilih-pilih Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab yang saya baca berkata, sesama adalah sekalipun musuh harus kita kasihi. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Jadi musuh pun termasuk sesama kita Bapak Ibu. Nggak pandang agamanya, nggak pandang gerejanya, nggak pandang warna kulitnya. Ketika Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesama, itu berarti termasuk. Kenapa dia disebut sesama? Karena di dalam diri manusia ada gambar diri Allah. Waktu Allah menciptakan manusia segambar. Jadi dalam diri setiap manusia ada gambar diri Allah. Itulah sesama kita, katakan amin. Saya banyak menjumpai orang Kristen yang hanya bersedia mengekspresikan kasihnya kepada orang yang dia kenal. Kepada orang yang dia gak kenal enggak. Padahal yang namanya kasih itu adalah hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Jadi kalau kita mengekspresikan kasih kita kepada sesama, dasarnya bukan kasihan Bapak Ibu. Saya mau jelaskan antara kasihan dengan kasih itu dua hal yang berbeda. Tuhan Yesus, kalau Anda baca keempat Injil, Tuhan Yesus kalau ketemu orang kecil, orang susah, orang lemah, orang tertindas, orang miskin, hampir selalu keluar kalimat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Alkitab bahasa Indonesia bilang belas kasihan. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli itu belas kasih. Kenapa begitu? Karena ini beda dua hal. Apa itu kasihan? Kasihan itu dalam bahasa Inggris pity. Pity itu rasa simpati kita didasari oleh keadaan seseorang yang menyedihkan. Itu kasihan. Sedangkan kasih, compassion adalah belas kasih yang timbul dari hati Allah. Dalam bahasa Ibrani itu splanchnizomai. Jadi ini benar-benar berbeda Bapak Ibu. Anda kalau nolong orang dasarnya kasihan, satu hari pasti Anda kecewa.
Kenapa? Kalau satu hari dia tidak nurutin apa yang Anda minta, Anda pasti ungkit-ungkit. Dasar nggak tahu diri. Dulu ditolong. Kalau nggak ada gua, dia nggak sekolah. Begitu dia berhasil, mungkin dia tidak terlalu menuruti permintaan Anda lagi. Anda kecewa, Anda sakit hati. Tapi kalau dasarnya kasih, urusan kita sama Tuhan, bukan sama orang itu. Kok bisa begitu Pak? Iya, begitu. 2 Yohanes 1 ayat 6, Alkitab berkata, tolong dibuka, 2 Yohanes 1 ayat 6, ya terima kasih. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah Allah. Jadi kalau Tuhan suruh kita berbuat sesuatu kepada sesama, dasarnya kasih. Kita mau taat sama Tuhan, urusan kita sama Tuhan. Suatu hari dia tidak nurutin perintah kita tidak perlu sakit hati sama dia. Kita menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Itu kasih. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi kasih itu bukti ketaatan kita pada kehendak Tuhan. Apapun itu, bukan hanya urusan nolong orang. Apapun itu. Ketika kita bersedia hidup menuruti perintahnya, berarti hidup kita berbuah kasih karena kita turuti perintah Tuhan. Dan itulah cirinya bahwa kita ada di dalam Dia dan kita mutlak hidup sama seperti Dia telah hidup. Jadi kalau Allah menghendaki hidup kita peduli atau punya beban kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, maka kita tidak boleh tahan Bapak Ibu. Kita nggak boleh tahan. Urusan kita bukan sama orang yang ditolong, tapi urusan kita sama Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup seperti Kristus hidup, itu artinya kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu juga berarti kita harus taat pada perintah dan kehendak Tuhan. Dan ini merupakan proses seumur hidup kita. Jadi selama kita masih bernapas, ini akan terus berproses Bapak Ibu Saudara. Makanya saya ajak kita untuk cek diri kita masing-masing. Apakah aku sudah hidup sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah aku hidup seperti Kristus hidup? Kalau belum, berarti aku masih terkategori sebagai pendusta. Walaupun aku seorang pengkhotbah. Kalau aku tidak hidup seperti Tuhan Yesus hidup, aku tidak taat pada perintahnya, aku tidak menghasilkan buah kasih, aku sama dengan seorang pendusta. Dan bapa dari segala dusta adalah iblis. Jadi ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu Saudara, kekristenan tuh ngeri-ngeri sedap. Kalau orang yang beragama Kristen banyak, tapi orang yang hidup seperti Kristus hidup itu harus terperagakan dari tindak tanduk perilaku kita setiap hari. Ada nggak pengusaha yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia nipu orang, terus Sabtu Minggu dia ke gereja jadi pelayan di gereja gitu? Ada nggak Bapak Ibu? Banyak. Bahkan yang ditangkap KPK juga ada. Bahkan yang lagi urusan di pengadilan juga ada. Bapak Ibu sekali lagi, proses tunduk dan taat pada kehendak Allah ini proses seumur hidup. Sebab dalam setiap detik hidup kita itu dihadapkan pada dua pilihan. Kita mau taat pada kehendak Roh Kudus atau kita mau memuaskan daging kita. Itu pasti kita dihadapkan pada dua pilihan ini dalam setiap detik hidup kita. Dan kita yang ambil keputusan Bapak Ibu.
Sebab waktu Tuhan menciptakan manusia, dia kasih namanya kehendak bebas. Kita kalau berdosa atau berbuat salah, kita suka nyalain iblis. Iblis sih, memang iblis punya tugas menggoda. Dia menyiapkan sebuah godaan, sebuah tawaran kenyamanan. Itu memang tugas dia. Tapi pada akhirnya yang mengambil keputusan diri kita. Melalui apa? Kehendak bebas yang Tuhan kasih. Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu. Iblis itu tidak bisa memaksa kita untuk ikutin apa yang dia mau. Dan Roh Kudus pun tidak bisa memaksa kita untuk ikutin apa yang Roh Kudus mau. Semuanya lahir dari kehendak bebas kita. Tapi ketika kita berkata kita mau tunduk pada tuntunan Roh Kudus, dia tolong. Dia tolong langsung. Tapi ketika kita mengeraskan hati kita tidak mau, dia nggak paksa. Ini luar biasanya Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan kasih kehendak bebas. Makanya dalam kekristenan kita tidak mengenal yang namanya khilaf. Nggak ada. Agama lain boleh ada khilaf. Udah ketangkep KPK baru bilang khilaf gitu. Lo waktu lu nyuri kemana aja gitu. Itu kehendak bebas. Bukan khilaf. Sampai punya anak umur 2 tahun kok khilaf gitu. Gimana sih gitu. Di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya khilaf. Karena semuanya yang menentukan adalah kehendak bebas manusia. Walaupun dalam sepersekian detik. Jadi kita yang nentuin mau hidup menuruti perintah Tuhan. Berbuah kasih atau tidak itu kita yang nentuin. Dan itu tidak diukur dari kita rajin ke gereja. Tidak. Oh kalau gitu kita gak usah ke gereja. Orang yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan dia pasti ke gereja. Dia pasti rajin. Tapi orang yang selalu rajin ke gereja belum tentu dia hidup seperti Kristus hidup. Bapak Ibu Saudara. Saya sering ketemu dengan orang yang berkata, Pak, kalau orang lain Pak saya bisa Pak mengampuni Pak. Tapi kalau yang satu ini saya belum bisa. Ini ngeri loh Bapak Ibu. Ini orang contoh dari orang-orang yang tidak memiliki kasih. Tuhan Yesus berkata musuh pun harus kita kasihi. Masa orang-orang dekat yang punya andil dalam kehidupan kita tidak bersedia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang kita pelajari pagi ini? Kita belajar meneladani. Kita belajar untuk mirip seperti Kristus karena dia adalah memang prototipe manusia sempurna yang harus kita ikuti. Yesus kan bilang, hendaklah kamu sempurna sebab Bapamu di surga adalah sempurna. Tadinya kan Adam dan Hawa sebagai prototipe manusia sempurna. Tapi dosa merusak mereka. Sekarang Tuhan Yesus Allah yang Maha Agung turun jadi manusia. Dia menjadi prototipe manusia sempurna yang dikehendaki oleh Bapa. Kita bisa baca di Alkitab. Nah seperti itulah kita harus menjadi Bapak Ibu Saudara. Kurang dari itu pendusta kata Alkitab. Saya juga gak suka mengkhotbahkan hal ini. Karena saya meneropong ke dalam diri saya masih belum. Tapi saya bilang tadi ini proses perjalanan seumur hidup kita. Dan kita harus berusaha dan berupaya untuk terus menjadikan setiap detik hidup kita semakin hari semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Mengasihi musuh itu gak gampang. Gimana bisa Pak? Bapak gak tahu sih Pak, mertua saya Pak, aduh. Mertua itu bukan musuh. Menantu itu bukan musuh. Musuh aja kita harus kasih, apalagi orang-orang dekat kita. Wah Pak, saudara saya Pak, waktu orang tua meninggal, dia gak bagi harta warisan ke saya. Mana bisa saya ampuni Pak, gak bisa. Boro-boro saya mau kasih, ampuni aja susah. Saya mengerti susah.
Tuhan juga tahu sulit. Makanya begitu Tuhan Yesus naik ke surga, dia kirim apa? Roh penolong. Roh penolong itulah yang memampukan kita kalau kita mau berserah kepada Dia. Kita mau turut dan taat kepada Dia, Dia akan memampukan kita. Kalau diri kita tidak bisa, Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan. Tidak melalui Dia tidak bisa. Tidak bisa, melalui perbuatan baik juga tidak bisa. Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Begitu Dia naik, Dia kirim roh penolong. Ketika kita meresponi roh penolong, lalu kita berkata kita mau taat, Dia akan memampukan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata lain kecuali kita harus mentaati tuntunan Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mewujudkan kasih itu harus sengaja kita lakukan. Tidak bisa tiba-tiba begitu dibaptis jadi Kristen terus kita punya kasih, tidak bisa. Itu harus dilatih dari hal-hal yang kecil. Nanti Tuhan kasih hal yang setengah kecil, Tuhan kasih hal yang besar, sangat besar, sampai menyerahkan nyawa. Itulah kasih yang sempurna, orang yang menyerahkan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Seperti itulah kita harus menjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hanya tolong tetangga itu hal kecil di mata Tuhan, Bapak Ibu. Kalau hanya nolong saudaramu yang gak bisa sekolah itu hal kecil di mata Tuhan. Kalau itu saja kita tidak bersedia, bagaimana Tuhan mau kasih perkara besar buat kita. Mungkin Anda berkata, Pak, selama ini saya tidak pernah bunuh orang, Pak. Saya tidak pernah korupsi, Pak. Saya gak pernah nipu orang. Saya tidak pernah selingkuh. Saya gak pernah kedukun. Saya hidup baik. Tapi kalau yang satu ini Anda memilih tidak berbuah. Kasih ini Anda tidak memilih untuk berbuah dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka kembali lagi ke ayat awal kita baca. Pendusta. Pendusta. Mungkin khotbah-khotbah kayak begini tidak populer di telinga Bapak Ibu Saudara. Sebab dari cara Anda mandang saya melotot semua, lihat saya gitu. Saya jadi bingung ini kenapa pada melotot, lihat saya. Tapi inilah kebenaran Bapak Ibu Saudara. Saya juga gak suka, saya juga dikuliti. Tetapi kita harus telan ini. Dan kita minta tolong Roh Kudus supaya firman ini menjadi milik kita dan terperagakan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga kita hidup seperti Kristus hidup. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami bersuka cita menerima kebenaran firman ini Tuhan. Walaupun telinga kami tidak suka mendengar hal ini, tapi kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Karena ini kesempatan yang baik kami bawa pulang firman ini. Dan kami berbenah diri kami masing-masing. Kami sungguh Tuhan mau menuruti perintah-Mu Tuhan. Agar kami tidak terkategorikan sebagai pendusta. Bapa, tolong kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Agar di sisa umur hidup kami ini, sungguh-sungguh kami memperagakan kasih dalam hidup kami. Sehingga kami betul-betul hidup menurut apa yang Tuhan telah teladankan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Katakan nyanyilah dan menarilah